Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka tafaqquhu fiddin, mendalami agama kita, karena agama kita dibangun di atas ilmu. Segala sesuatunya yang dilakukan atau yang diucapkan haruslah mabniun alal ilmi, karena ilmulah yang akan memperbaiki ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, pergaulan kita. Jadi semuanya harus ada dasar ilmunya. Terlebih lagi kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan jahil. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, itulah ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu. Akan tetapi Allah membekali kita as-sam'u wal basaru wal fu'ad, pendengaran, penglihatan, dan hati untuk kita gunakan sebagai alat mencari ilmu. Sekarang kita masih di hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Kita baca dulu sebelum kita syarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin Qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Hurairah ini merupakan tasgir dari Hirrah. Hirrah itu kucing atau kitun. Tasgirnya atau bentuk kecilnya adalah Hurairah. Kucing kecil, artinya adalah kucing kecil. Abu Hurairah artinya adalah bapak kucing kecil.
Kenapa dia digelari atau diberikan kunyah seperti ini? Karena dia senang main kucing. Karena kucing itu adalah hewan yang minat tawafina alaikum, bagian yang hidup di lingkungan kalian. Sehingga syariat memberikan keringanan dari sisi apa? Dari sisi liurnya, kemudian bulunya, badannya ini tidak najis. Segala yang hidup di lingkungan kita, seperti apa? Tikus, kucing, ayam, maka badannya, bulunya, liurnya ini tidak apa? Tidak najis. Beda dengan apa? Dengan BAB-nya. BAB-nya nanti BAB dan kencingnya ini najis. Jadi ini alasan kenapa kunyanya Abu Hurairah, karena dia suka main anak kucing kecil. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ini nama aslinya. Dia tidak terkenal dengan namanya, tapi terkenal dengan kunyanya. Jadi umahat bahwa kunyah ini hukumnya sunnah. Kunyah itu adalah nama yang diawali oleh abun atau ummun. Ummu Abdillah, Abul Abbas, Abu Muhammad dan seterusnya. Ini sunnah hukumnya meskipun tidak punya anak. Meskipun nanti anaknya bukan anak pertama. Anak bungsu kah, anak tengah kah, anak pertama kah? Yang jelasnya ada kunyanya dia. Seperti Aisyah, dia punya kunyah Ummu Abdillah, tapi dia tidak punya anak. Imam Nawawi punya kunyah Abu Zakaria, tapi dia belum sempat menikah, mati, belum sempat menikah. Abul Abbas Ibnu Taimiyah juga mati, belum sempat menikah. Jadi Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 6.000 lebih hadis yang disampaikan kepada tabi'in. Padahal Abu Hurairah ini hanya 3 tahun belajar bersama Nabi. Hanya 3 tahun saja. Kenapa Abu Hurairah banyak menyampaikan hadis? Padahal dia hanya 3 tahun belajar, beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar puluhan tahun, tapi yang diriwayatkan hanya beberapa hadis saja. Umar juga, Utsman juga hanya sedikit. Dia jelaskan kenapa dia banyak meriwayatkan hadis. Karena kata Abu Hurairah, di saat sahabat Ansor sibuk dengan pertaniannya, sahabat Muhajir sibuk dengan perdagangannya, aku sibuk mulazama menemani Nabi kemanapun dia berada. Dalam keadaan saya perutnya kosong, berhari-hari enggak makan, karena dia hidup di Madinah tanpa ada keluarga, tanpa ada sesuatu yang memberikan makan kepadanya. Jadi hidup dengan sebatang kara. Bagian dari ashabus sufah yang hidup di emperan masjid. Karena dia datang dari apa? Dari negeri Yaman, tujuannya untuk menuntut ilmu di sisi Rasulullah. Jadi dia menyampaikan hadis kepada kita yang dia dengar dari Rasulullah. Hadis yang agung ini. Sababun nuzul, sebab keluarnya hadis ini, yaitu tatkala Rasulullah berada di Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau. Kemudian Rasulullah menyampaikan sesuatu pesan kepada sahabatnya. Ya ayyuhan nas qad faradallahu al-hajja alaikum fahajju. Wahai manusia,
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah. Mendengar ucapan Rasulullah ini, ada sahabat yang bertanya, Akulla amin ya Rasulullah. Apakah kewajiban ini setiap tahun wahai Rasulullah? Apa yang kita tahu jawabannya, Umahat? Apakah haji itu setiap tahun? Ataukah kewajiban haji bagi yang mampu? Kapan dia mampu, dia berhaji lagi. Tahun depan dia mampu, dia berhaji lagi. Atau gimana? Dia berhaji 1 kali seumur hidupnya jika dia mampu. Paham? 1 kali seumur hidup kalau dia mampu. Ketika dia haji masih kanak-kanak, belum balik, kebetulan orang tuanya mampu menghajikan anak-anaknya, padahal baru umur 5 tahun, 6 tahun, semua dihajikannya. Maka belum gugur kewajiban hajinya, dia ulang lagi nanti ketika dewasa. Nah, ada seorang sahabat yang bertanya, Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kewajiban ini? Maka Rasulullah diam. Sahabat ini bertanya sampai 3 kali, Akulla amin, apakah ini setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah senantiasa diam. Kemudian dia mengucapkan, Lau qultu na'am lawajabat walamastata'tum. Seandainya aku katakan iya, niscaya itu menjadi kewajiban dan pasti kalian tidak mampu. Jangankan setiap tahun, Umahat. Setahun, sekali dalam seumur hidup aja kita harus nunggu antrian puluhan tahun kan? Itu yang bagi yang mampu. Belum lagi yang tidak mampu. Yang ada kemampuan saja itu nunggu puluhan tahun. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka, Daruni ma taraktum. Tinggalkanlah apa yang aku paparkan kepada kalian. Terima saja. Enggak usah banyak tanya. Karena yang menyebabkan binasa orang-orang terdahulu adalah mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi ini sebab apa? Sebab keluarnya hadis ini dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya seorang yang bertanya tentang kewajiban haji. Nah, di dalam hadis ini ada 3 poin pembahasan inti yang perlu kita jabarkan. Yang pertama adalah manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan tentang larangan pertama kali? Larangan yang dia dahulukan dikarenakan ternyata larangan itu berat untuk ditinggalkan. Ini alasannya. Berat untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena jiwa itu ammaratum bisu, memerintahkan untuk mengerjakan keburukan. Hawa nafsu kita itu lebih dominan, lebih condong kepada perkara yang haram. Belum lagi bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Coba bayangkan Umahat, baru kita melek dari tidur di malam hari, itu sudah ada bisikan apa? Syaitan. Udah tidur aja lagi, belum komat. Paham? Sudah komat lagi, nanti imamnya masih apa? Masih panjang bacanya, masih ada kok waktunya, belum terbit matahari. Sudah terbit lagi matahari, udah nanti dikodok bisa. Coba itu baru bangun tidur. Nanti pas kita mau tidur lagi, itu udah nanti aja tidurnya, nonton aja dulu. Ini lagi rame-ramenya ini, siapa yang menang 01 atau 02.
Ini banyak kecurangan nih pada 02, masa banyak surat-surat suara yang dicoblos duluan. Akhirnya apa? Larut malam, bangun setengah mati nanti karena apa? Karena dia tidur terlalu larut malam, yaitu tidak memberikan manfaat agama dan dunianya. Jadi ini alasannya kenapa Rasulullah mengedepankan apa? Perkara yang haram. Belum lagi ajakan untuk melakukan perbuatan yang haram ini sangat kuat pada diri kita. Dorongan-dorongan, ajakan-ajakan untuk berbuat maksiat itu sangat kuat. Terkadang jiwa tidak bersabar, gampang futur, lemah, sehingga terjerumus pada kemaksiatan. Padahal larangan itu adalah meninggalkan gitu saja kan ya. Ketika Anda dilarang ghibah, dilarang namimah, ngadu domba, gosip dan yang lainnya, tinggal tutup aja mulutnya, tutup telinganya, selesai kan? Nggak perlu mengeluarkan uang, nggak perlu mengeluarkan biaya. Ada majelis ghibah tinggal dijauhi aja, enak. Nah, yang berat nanti adalah melakukan sesuatu, melakukan perbuatan. Karena larangan ini tinggal ditinggalkan saja, enak, tapi yang masalah adalah susahnya meninggalkan itu. Karena tadi dorongan jiwa sangat kuat, bisikan setan sangat kuat, sehingga orang-orang yang bergelimang dalam perbuatan yang haram itu butuh waktu lama untuk meninggalkannya. Belum lagi kalau dia sudah hijrah, itu ada saja asar-asarnya, bekas-bekasnya, bekas jahiliyahnya, dia kepengen lakukan. Jadi butuh perjuangan. Timbul pertanyaan sekarang, dari mana kita mengetahui bahwa ini adalah larangan dari Allah dan Rasulnya? Dan kadang kita mendapatkan khobar kan bahwa ini dilarang loh, ini nggak boleh. Nah, bagaimana cirinya kita tahu? Caranya kita tahu bahwa ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita akan menyebutkan beberapa di sini tentang ciri-ciri larangan Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah la taf'alu. La kalau dalam ilmu nahwu, la nahi, kemudian fi'il mudhari setelahnya, yang artinya adalah jangan melakukan. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 188, la ta'kulu amwalakum bainakum. Janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Ini menunjukkan larangan mengambil harta orang lain. Contoh yang lain dalam surah Al-Isra ayat 32, la taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Innahu fahisha. Sesungguhnya itu perbuatan yang keji. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Pokoknya yang ada lanya, kemudian setelahnya fi'il mudhari, ini larangan. Kemudian di surah Al-Isra ayat 31 juga, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan.
Jadi ini apa? Contoh-contoh yang menunjukkan bahwa haramnya atau dilarangnya perbuatan tersebut. Kemudian bentuk yang kedua adalah lafdun nahi wa tahrim, yaitu lafadz nahi dan haram. Lafadz nahi dan haram. Contoh di dalam surah An-Nahl ayat 90, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia melarang perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kalau ada lafadz naha, nun ha gitu, maka ini menunjukkan apa? Perbuatan setelahnya itu haram. Kemudian lafadz haram, ha ro mim. Jadi ketika ada lafadz ha ro mim, ini menunjukkan apa? Haram perbuatan tersebut. Contoh di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitat. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian bangkai. Hurrimat alaikum al-maitatu. Kemudian dalam surah An-Nisa juga ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Kemudian yang ketiga cirinya, ciri-ciri larangan adalah wujudul iqab, adanya ancaman di dunia dan di akhirat. Adanya ancaman di dunia dan di akhirat. Contoh dalam surah Al-Maidah ayat 38, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. La'anallahu man dhahaba. Allah melaknat orang yang menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Allah melarang ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang memberi sogok dan menerima sogok. Ini ciri-ciri apa? Larangan atau sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Timbul pertanyaan sekarang, kapan larangan atau keharaman tersebut boleh dikerjakan? Mahat, coba jawab. Kan nggak boleh secara hukum asalnya kan mengerjakan perbuatan yang haram. Kapan? Ketika ada darurat atau ada hajat, kebutuhan. Contoh yang sifatnya daruriyat, yang harus melakukannya. Kalau enggak kita bisa binasa. Contoh umahat makan bandeng. Qadarullah duri tengahnya nyangkut di tenggorokan. Tidak ada yang bisa melarutkannya kecuali segelas minuman khamar. Segelas minuman khamar. Kalau ada air putih maka air putih, paham? Kalau ada. Tapi qadarullah enggak ada nih. Yang ada hanya segelas khamar. Maka diminum khamar tersebut kalau memungkinkan bisa melarutkan duri bandeng itu. Kalau nggak bisa, nggak boleh. Itu pun kalau sudah larut nggak boleh ditambah lagi. Mumpung nih masih ada, nggak boleh. Paham? Contoh kita sedang melakukan perjalanan mungkin, tidak ada makanan yang lain kecuali
kita membunuh teman kita kemudian kita makan, atau ada bangkai babi di hadapan kita. Kira-kira milih mana? Teman kita kah kita sembelih kemudian kita makan, ataukah babi itu kita makan dagingnya? Makan babi. Sogok menyogok, ini hukumnya apa? Haram. Kapan dibolehkan kita menyogok? Kalau tujuannya untuk mengambil hak kita, memperoleh hak kita. Contoh gini, kita biasanya kalau ngurus surat-surat di kantor-kantor itu, apakah ngurus SIM, KTP, dan yang lainnya, biasanya apa? Dipersulit kan? Dipersulit. Ada saja ininya. Ketika ada orang bayar, sebentar aja, sejam aja lolos. Ini kok kita sudah berbulan-bulan datang terus kok nggak nggak lolos terus. Ternyata pegawainya butuh pelicin. Butuh apa? Butuh pelicin untuk memperlancar urusan kita. Nah, kalau ternyata itu yang dia inginkan, mau nggak mau kita harus ngasih untuk mengambil hak kita, maka kita kasih dia. Kita yang enggak melakukan perbuatan yang haram, tapi orang itu melakukan perbuatan yang haram. Paham, umat? Beda halnya kalau kita saya enggak mau repot tembak aja. Ini namanya apa? Kita bermudah-mudah mengambil jalur pintas, padahal masih ada jalur yang normal aja. Kita mengurus paspor mungkin. Ada jalur reguler biasa aja, bayar 350, kemudian datang foto, 3 hari kemudian kita terima paspornya. Saya nggak mau repot Ustaz, saya banyak urusan, saya kasih aja langsung 2 juta. Setengah jam langsung jadi. Ini sogok. Tapi ternyata sekarang kantor imigrasi membuat aturan, boleh bayar 1 juta, itu 1 hari langsung jadi. Ini nggak apa-apa, karena ini instansi, bukan person-person dari pegawai yang membuat ini pelicin. Bersentuhan dengan ikhwan yang bukan mahram, apa hukumnya umahat? Haram, ya kan, bersentuhan. Ketika ada hajat kita bersentuhan gitu, maka ini dibolehkan. Contoh, ketika kita ke pasar Pandansari, pasar ikan, masuk ke dalam situ, mau beli ikan kan, itu mau tidak mau harus senggol sana, senggol sini kan, sehingga kita tidak bisa mengelak. Bukan kita sengaja, memang karena ada kebutuhan masuk beli ikan, setelah itu keluar. Beda kalau nongkrong di situ, tunggu orang lewat biar biar dia disentuh-sentuh. Ini nggak boleh. Contoh yang lain lagi, secara hukum asal melihat wajah perempuan dan wajah laki-laki ini haram. Karena ini adalah jembatan yang mengantarkan kepada perzinaan. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan. Nggak boleh. Tapi dibolehkan ketika ada hajat. Apa itu? Mau menikahinya mungkin, sehingga ada syariat nador. Tapi jangan jadi Abu Nador pula. Abu Nador itu sedikit-dikit nador lagi akhwat, pindah lagi. Ada dalam sehari 5 akhwat yang dia nador. Ternyata dia taladzud, bersenang-senang dengan alasan nador. Demikian juga tak kala kita ada hajiah, ada kebutuhan membeli sesuatu yang itu penjualnya laki-laki. Kita lihat sepintas gitu sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu menundukkan lagi pandangan. Jadi secara hukum asal larangan itu wajib kita tinggalkan. Tapi boleh
kita melakukan sesuatu yang dilarang kalau itu ada daruriyatnya atau ada hajiatnya. Nah, kemudian perkara yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah tentang perintah, yaitu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi perintah itu terikat dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Lakukanlah perintah sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa kira-kira ummahat? Ketika perintah itu diikat dengan kemampuan dan ketika larangan tidak diikat dengan kemampuan. Karena perintah itu butuh pada perbuatan. Kira-kira ada enggak perintah yang tidak ada perbuatan di dalamnya? Ada kira-kira? Enggak ada. Semuanya apa? Diikat dengan perbuatan. Nah, sementara perbuatan itu terkadang membutuhkan syarat dan sebab. Membutuhkan apa? Syarat dan sebab. Contoh gini ummahat. Kita kan diperintahkan sholat ya. Aqimus sholah. Diperintahkan apa? Sholat. Tapi sholat itu kan perbuatan yang dibangun di atasnya apa? Syarat, rukun, kewajiban, sunnah-sunnah. Ketika kita mau sholat tapi tidak bisa memenuhi syarat, maka sholatnya tetap dikerjakan meskipun tidak ada syaratnya. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya gini, ada orang mau sholat. Sebelum sholat kan dia wudu terlebih dahulu ya. Sementara wudu itu dengan air. Dia nggak bisa wudu. Kenapa? Mungkin karena ada luka di seluruh badannya yang tidak mengharuskan dia apa? Menggunakan air. Atau dia mau wudu tapi nggak ada air. Maka dia boleh apa? Bertayamum. Qadarullah dia juga nggak bisa tayamum. Apa kira-kira alasannya atau contohnya dia tidak bisa bertayamum? Nah, gimana contohnya ummahat? Ada orang mau sholat, wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Apa kira-kira contohnya? Ummahat? Ada orang mau sholat tapi nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum juga. Apa contohnya? Contohnya apa? Contohnya mungkin baru selesai operasi, ya kan? Baru selesai operasi dia melek. Tadinya apa? Pingsan mungkin karena disuntik apa namanya? Suntik bius itu. Akhirnya apa? Baru bangun, nggak bisa bergerak-gerak dan dilarang bergerak sama dokter. Terus yang mendampingi dia nggak ada juga yang mentayamumkan. Maka bagaimana? Dia sholat tanpa tayamum, tanpa wudu. Paham? Ini namanya dikerjakan semampunya. Gimana kalau dia Ustaz bisanya wudu sebagian anggota tubuh? Contoh, tangannya putus. Tapi wajahnya baik-baik aja. Kepalanya juga demikian. Kakinya juga demikian. Maka yang luka itu ditayamumkan. Kemudian yang lainnya dibasuh dengan air. Paham? Dia jangan terburu-buru beralih kepada badal pengganti. Kalau masih bisa dia lakukan sebagian. Ini kalau perbuatan itu bisa dilakukan sebagian. Tapi kalau sekiranya ada kewajiban di sana yang dia tidak bisa dikerjakan sebagian. Contohnya apa ummahat kira-kira? Puasa nanti Ramadan ini. Bisa nggak dikerjakan separuh aja? Nah, kamu kan
lagi latihan nih, kamu puasanya sampai setengah hari aja ya. Nanti azan duhur baru kamu apa? Baru kamu buka. Boleh nggak kira-kira gitu, Mat? Hah? Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak boleh dikerjakan separuh, setengah, seperempat, sepertiga. Bagaimana kita mendidik anak kita? Caranya adalah diajak sahur, kemudian dia puasa. Ketika dia lapar di jam 8 atau di jam 9 dikasih makan. Jangan nunggu, nak tunggu nak sampai ini biar kamu puasa setengah hari. Ini pendidikan yang tidak benar. Jam 8 dia lapar, dikasih makan. Setelah itu lanjut lagi puasa. Nanti di jam 11 dia lapar lagi, dikasih makan lagi. Nak, nanti lanjut lagi puasanya ya. Maka ini boleh sebagai bentuk apa? Pendidikan atau latihan. Jangan dipaksa, nanti nak tunggu azan duhur. Akhirnya anak itu jadi apa? Jadi menganggap puasa itu menyusahkan, memberatkan, tidak menyenangkan. Ini bagi anak-anak. Bagaimana kalau orang tua? Ustadz, saya mampunya puasa setengah hari aja, Ustadz. Boleh nggak sih? Kalau ada nenek-nenek atau kakek-kakek, dia bilang apa? Saya Ustadz hanya bisa mampu puasa setengah hari. Nah, gimana Umahat? Ya silakan, Allah kan tidak membebani seseorang hambanya kecuali apa yang dia mampu gitu. Coba aja dulu, barangkali bisa sampai sore. Ya kalau dia nggak mampu berpuasa full, ya sudah, tinggalkan. Nanti bisa diganti dengan fidyah. Kalau dia sudah tua, kalau sudah tua. Jadi setiap kewajiban, setiap perintah itu pasti terikat dengan apa? Dengan kemampuan. Ustadz, saya kalau zakat itu nggak mampu bayar keseluruhan. Kenapa? Karena saya anaknya banyak, anaknya ada 50. Istrinya ada 4. Kalau 3 kilo per jiwa kali 50 sama dengan 150, tambah istri 4 12 kilo, jadi 162 kilo. Sementara saya kerjanya apa? Serabutan. Maka Anda wahai suami yang punya anak banyak, punya istri banyak juga, ya sudah bayar semampunya. Kalau nggak bisa bayar full, bayar setengahnya. Kalau nggak bisa bayar setengahnya, seperempatnya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, sekarang kita akan menyebutkan ciri-ciri perintah dari Allah dan Rasulnya. Ciri-ciri perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah fi'il amr atau kata kerja. Jadi setiap fi'il amr atau kata kerja dari Al-Quran maupun dari hadis, ini menunjukkan apa? Perintah. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang itu perintah. Kata kerja apa? Perintah. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang bersambung dengan lamul amr, bersambung dengan lam perintah. Contoh di dalam surah At-Talaq ayat 6, liyunfiqa dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfiqa dzu sa'atin min sa'ati.
Hendaknya setiap suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Apa maksudnya ini? Maksudnya kalau sekiranya suaminya penghasilannya lebih, maka nafkahnya juga lebih. Jangan penghasilannya 10 juta, nafkah buat istrinya tahu tempe. Bagi anak istrinya apa? Tahu tempe. Ya dinaikkan juga lauk pauknya. Entah yang biasanya hanya tahu tempe dinaikkan jadi apa? Terakulu mungkin, cumi mungkin, udang lauknya. Paham? Yang tadinya pakaiannya yang harga 100.000 buat istrinya ini ditingkatkan jadi 400.000 atau yang harga 500.000. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi si istri tidak boleh membebani suami. Jadi perkirakan, oh suami saya penghasilannya pas-pasan, jadi saya berusaha seirit mungkin, sepandai mungkin dalam mengelola keuangan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah isim fi'il amr. Isim tapi bermakna perintah. Contoh di dalam lafaz adzan itu ada bunyinya apa? Hayya 'alas shalah. Paham? Hayya ini adalah isim, kata benda. Tapi dia perintah, kata apa? Mengandung makna perintah. Marilah salat. Marilah salat. Amin. Ini adalah isim. Tapi maknanya kata kerja. Istajib, kabulkanlah. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran kata benda tapi maknanya adalah perintah. Nah ini dua poin pembahasan. Kemudian yang ketiga adalah tentang soal pertanyaan. Karena Rasulullah menyebutkan di akhir hadis, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Timbul pertanyaan sekarang, apa hukum bertanya? Apa hukum bertanya? Maka jawabannya akan diperincikan. Yang pertama adalah fardu ain. Bertanya yang hukumnya apa? Fardu ain, wajib bagi setiap orang. Dalam hal apa itu? Dalam hal perkara agamanya dan muamalahnya. Contoh, dia mau sholat, dia harus tanya tentang apa? Tentang sholat. Apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa kewajiban-kewajibannya. Sehingga nanti dia ketika meninggalkan yang rukun, meninggalkan yang wajib, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tidak hanya sekedar apa? Sholat sebagaimana kebiasaan orang. Ketika dia nanti mau puasa di bulan Ramadan, dia harus tahu pembatal-pembatal puasa, syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa. Ini wajib dia apa? Dia tanyakan. Karena ini berkaitan dengan ibadahnya. Dia sebagai seorang istri, dia harus tahu apa kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri terhadap suaminya. Kalau dia sebagai seorang pedagang, maka dia juga wajib bertanya tentang halal dan haram perdagangan. Ini yang pertama. Bertanya yang hukumnya apa, Ummahat? Fardu ain, wajib bagi setiap manusia. Kemudian yang kedua, fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya beberapa orang saja. Beberapa orang yang mencukupi.
Contoh, dia dia mau memperdalam tentang suatu cabang ilmu. Ilmu nahwu mungkin, ilmu sorof mungkin, ilmu balago mungkin dia mau dalami, maka dia akan bertanya kepada guru. Maka ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Tidak ada kewajiban bagi setiap manusia. Kemudian bertanya yang hukumnya sunnah. Jika dia ajukan dia dapat pahala, jika dia tidak ajukan tidak berdosa. Yaitu pertanyaan yang sifatnya apa? Perbuatan-perbuatan sunnah. Contoh dia bertanya, Ustaz, apa hukumnya membayar zakat kepada suami yang miskin? Atau Ustaz, apa hukumnya sholat di antara antara azan dan iqamah? Karena yang dia tanyakan adalah perkara sunnah, maka pertanyaannya ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian sekarang pertanyaan yang hukumnya haram, yaitu bertanya tentang hal-hal yang disembunyikan oleh Allah. Bertanya tentang hal-hal yang disembunyikan oleh Allah. Contoh, kapan hari kiamat? Apa itu ruh? Bertanya tentang takdir. Ini perkara-perkara pertanyaan yang sifatnya apa? Haram. Atau dia bertanya tapi tujuannya untuk ngejek, untuk ngetes. Maka ini hukumnya juga haram. Contoh, Rasulullah sering ditanya, man abi, siapa bapakku? Man nakoti, berapa ontaku? Ini pertanyaan yang tujuannya untuk istihza, mengejek. Ini hukumnya haram. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau sekiranya ummahat ada yang dibingungkan, ada yang belum dipahami dalam materi yang disampaikan, maka segera mungkin ditanyakan, bisa langsung memotong pembicaraan Ustadz, atau nanti mungkin di belakang ketika dipersilahkan untuk bertanya. Jadi dibolehkan juga apa? Langsung memotong. Kenapa? Karena terkadang kita muncul pertanyaan di benak kita. Yang itu kalau dibiarkan nanti dia lupa kan? Kita lupa apa tadi saya mau tanyakan ya. Langsung aja ditanyakan, langsung dipotong. Ustaz, mau tanya dulu. Kenapa? Karena terpintas, muncul sepintas pertanyaan itu. Maka ini dibolehkan. Nah, kita akan menyebutkan faedah-faedah yang bisa dilahirkan atau dimunculkan dari hadis yang sangat agung ini. Faedah yang pertama adalah haramnya banyak bertanya. Haramnya banyak bertanya, yaitu pertanyaannya untuk apa? Mengejek atau sesuatu yang tidak penting pertanyaannya. Atau dia bertanya untuk menyelisihi. Nah, ini adalah pertanyaan yang haram. Kemudian faedah yang kedua, menyelisihi apa yang datang dari Nabi, ini adalah sebab kebinasaan. Menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi, ini adalah sebab kebinasaan. Kemudian faedah yang ketiga, al-wajibatu tasqutu bil ajzi. Kewajiban-kewajiban menjadi gugur ketika tidak mampu. Kewajiban-kewajiban menjadi gugur ketika tidak mampu.
di saat Ramadan nanti ada saja ummahat itu yang mungkin masuk bulan Ramadan dia apa? Dia hamil atau menyusui. Hamil atau menyusui. Nah, sekarang ummahat yang sedang hamil ini apakah dia mampu berpuasa ataukah tidak? Apakah ketika dia berpuasa kemudian mengganggu perkembangan pertumbuhan janinnya ataukah tidak? Maka ini bisa diketahui oleh dokter yang ahli dalam hal ini. Dia bertanya ke dokter kandungan mungkin, "Dok, gimana kalau saya puasa? Ini terganggu enggak janin saya?" "Oh, enggak." Maka kewajiban itu tidak gugur. Kalau kata dokter, "Enggak, ini kamu enggak boleh puasa karena kan ini mengganggu perkembangan." Maka dia tidak puasa karena tidak mampu. Kemudian faedah berikutnya adalah fi'lu ba'dil ma'muri insyaqqa fi'li sairil umuri. Mengerjakan sebagian perintah jika tidak mampu mengerjakan keseluruhan. Mengerjakan sebagian perintah jika tidak mampu mengerjakan keseluruhan. Sebagaimana kita paparkan tadi, jika tidak mampu mengerjakan keseluruhan maka jangan ditinggalkan semuanya. Ada orang baru masuk Islam, dia tidak bisa baca Al-Fatihah kecuali alhamdu. Maka dia baca itu di saat sholat. Dia nggak boleh beralih ke zikir-zikir yang lain. Dia hanya mampunya itu ya dia lakukan itu. Nah, mungkin ini ummahat yang bisa disampaikan dari hadis ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Apabila membuat SIM memakai jalur biasa, bolak-balik tidak lurus, sedangkan kita beli SIM ini, apakah boleh kita bayar uang lebih untuk mendapatkan SIM? Iya. Sekarang yang tes muter-muter sana muter sini itu sepertinya sudah dihilangkan ya. Nah, enaknya kalau ada ordal. Ordal itu orang dalam. Contoh seperti saya dulu buat SIM mobil di Kutai Kartanegara sana karena ada orang dalam, sehingga sehingga tanpa bayar, tanpa tes 5 menit langsung keluar SIM-nya. Enak kan kalau ada ordal. Ini bagian dari ta'awun, tolong menolong, bantu. Bukan sogok menyogok ini. Tapi ketika buat SIM di Balikpapan ini sampai sekarang belum jadi-jadi. Karena takut tes yang muter-muter sana pasti jatuhnya itu. Akhirnya sampai saat ini nggak ada SIM motor. Nah, sekarang ummahat coba aja dulu, berusaha dulu. Insya Allah akan mudah nanti. Nggak mungkin polisinya mempersulitkan banget gitu. Yang ujung-ujungnya harus nembak baru bisa lolos. Enggak, coba dulu tes. Yang agak susah itu kan tes ini ya, tes fisik ya. Kalau tes tulisnya agak mudah, tes fisiknya yang ini muter sana muter sini. Jadi jangan menggampangkan langsung ngambil jalan pintas dengan alasan ini darurat Ustaz. Enggak.
Nah, apakah boleh ketika kita membaca Al-Quran kita terima sesuatu lalu stop dahulu untuk berdoa lalu lanjut membaca lagi dan ini dilakukan berulang. Apakah ada riwayat dari Nabi SAW tentang hal tersebut? ya, jadi Rasulullah ketika baca Al-Quran di dalam sholatnya, lewat ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, dia stop dulu sejenak berdoa. Lewat ayat-ayat surga tentang rahmat, dia apa? Berdoa. Memohon apa? Surga. Dan ini boleh dipraktekkan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau dia baca ayat-ayat utang, langsung dia, ya Allah mudahkanlah saya untuk bayar utang. Paham? Ini boleh. Apabila kita menggunakan pekerjaan, tapi kita menggunakan orang dalam untuk memudahkan dalam pekerjaan tersebut, apakah ini termasuk menyambung? Nah, orang dalam ini ada dua tipe ya. Ada yang merugikan perusahaan, ada juga yang tidak. Paham? Contoh kalau sekiranya kita pakai orang dalam, ternyata orang dalamnya itu pemilik, ya kan, pemilik dari perusahaan itu. Terserah dia kan, dia tahu bahwa ini saya masukkan orang bekerja ini tidak merugikan perusahaan saya, dia silahkan pakai orang dalam. Ada juga orang dalam tapi merugikan perusahaan. Contoh yang seharusnya memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang sudah ada SOP-nya dari perusahaan itu, karena ada orang dalam akhirnya apa? Orang yang nggak memenuhi syarat pun dimasukkan. Paham? Akhirnya apa? Merugikan perusahaan itu kan? Maka ini tidak boleh. Ini bagian dari apa? Nepotisme. Bagian dari nepotisme yang dilarang. Ya, di dalam hadis itu disebutkan bahwa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ya, mau baca sebagian atau ini seseluruhan juga enggak ada masalah. Nah, lebih afdolnya lagi orangnya yang langsung membaca. Tapi kalau sekiranya dia sambil goreng mau mendengarkan murotal, silahkan. Ini juga masuk di dalam hadis ini. Semisal apa tadi? Ya, dia membaca ini sekedar mencari keutamaan saja atau mau menghafal? Iya, sekedar mencari faedahnya. Maka boleh nanti mulai dari awal lagi atau lanjut saja, karena ini bagian juga dari surah tersebut. Paham? Bagian dari surah Al-Baqarah. Ya, silahkan mau dilanjut atau mau diulangi lagi dari awal. Kalau makin banyak pengulangan, insya Allah nanti akan mudah untuk menghafalnya. Iya. Apakah ini adalah karena dosa-dosa Anda? Karena memang suami adalah termasuk tipe suami adalah termasuk tipe sesuai kemampuan.
untuk ibadah, untuk tilawah. Nah, jadi di sini ada bentrok ya antara sunnah dan kewajiban. Ketika kita si istri mau berpuasa sementara suami ada di rumah, maka yang harus dilakukan istri adalah izin dulu kepada suaminya. Bang, saya boleh nggak puasa? Sebagai bentuk latihan nih sebelum apa? Sebelum masuk di bulan Ramadan, biar nggak kaget. Kata suaminya, enggak, kamu nggak usah puasa dulu. Saya ada kebutuhan. Paham? Maka dia harus lebih mengedepankan tadi ucapan suaminya. Karena taat kepada suami ini adalah kewajiban. Sementara puasa atau membaca Al-Quran ini adalah perkara sunnah. Jadi itu tadi dia harus apa? Izin terlebih dahulu kepada suaminya. Tapi yang jadi ini kalau sekiranya suaminya ke lokasi mungkin atau kerja keluar kota, maka nggak perlu izin, paham? Silakan manfaatkan waktu untuk ibadah. Ini juga diantara apa? Diantara keutamaan atau faedah jika suami itu istrinya 2 atau 3 atau 4. Kenapa? Karena istri yang nomor 2 mungkin, nomor 3 mungkin lebih banyak waktunya untuk ibadah. Tidak hanya melayani suami. Ada giliran-giliran istri yang lain. Nah, seperti itu. Nominal tersebut dibagi ke 8 golongan atau sebagiannya dengan memberikan amplop sebesar katakan 100 atau 200 ribu, atau sebaliknya diberikan kepada beberapa orang saja yang sekiranya bisa untuk memulai usaha. Nah, jadi perlu diperhatikan tentang mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Taruhlah ada orang kaya, dia zakatnya ini 80 juta. Paham? Dari harta yang dia miliki, zakatnya apa? Kewajiban zakatnya 80 juta. Sementara ada 8 asnaf yang menerima zakat. Maka kita nggak kasih 10 juta satu orang. Paham? Kita kasih kepada amil sesuai dengan upah kerjanya dia. Kalau upah kerjanya 100 ribu, ya kita kasih 100 ribu, nggak kasih 10 juta. Demikian juga Ibnu Sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan. Kalau kebutuhannya 200 ribu saja, kasih 200 ribu. Paham? Demikian juga orang yang terlilit utang. Kalau utangnya itu hanya 2 juta, kita kasih 2 juta. Seperti itu cara pembagiannya. Nah, yang jadi masalah sekarang, apakah boleh kita mengkhususkan satu orang untuk mengangkat derajatnya dia, statusnya dia yang tadinya fakir dan miskin, ketika dikasih uang 1 M, tahun depan dia jadi goni, kaya. Maka ini lebih bagus daripada membagi-bagi 1 M tadi dibagi ke berapa? Taruhlah 1000 orang, karena 1 juta per kepala kan ya. Tahun depan dia tetap miskin lagi. Maka ini kurang apa? Kurang pas. Yang lebih pasnya kasih 1-2 orang, tahun depan dia bisa apa? Menyantuni anak yatim, memberikan orang miskin dan yang lainnya. Ini lebih maslahat. Nah, seperti itu. Kadang kita merasa rumah tetangga ada kejanggalan, akhirnya kita berusaha untuk mengecek. Apa rumah tangga kita? Rumah tetangga ada kejanggalan, akhirnya kita berusaha untuk mengecek. Apakah itu diperbolehkan? Karena tidak ada tetangga yang bisa. Apa? Tetangga yang? Oh iya. 6. Jadi sesuatu yang dilarang tadi dibolehkan kalau ada darurat dan haji ya, kebutuhan kan ya.
masuk ke dalam rumah orang, ini kan nggak boleh, haram kan? Nah, tapi ketika ada perkara darurat atau ada perkara yang sangat membutuhkan kita harus masuk, meskipun harus mendongkrak pintunya, merusak pintunya, ini dibolehkan. Apalagi hanya sekedar ngecek. Coba bayangkan kalau dalam rumah tersebut ada asap yang keluar, dan ini membahayakan kita kan? Maka boleh bagi tetangga dan warga di situ merusak rumah, pintunya, jendelanya, untuk menyelamatkan rumah tersebut. Dan ini dibolehkan. Nah, demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.